Tuh, wah, ngene sih. Bentar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Pak Guru di hari Sabtu ya sekarang ya. Hari apa sih? Sabtu kan? Ya, Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat, tidak ada sesuatu yang uh, mengurangi kesehatan kalian. Ingat tetap jaga jarak dan tidak usah bepergian selama PPKM darurat. Hari ini kita akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu tema 1 dan juga budaya Banyumasan. Ini ya, nanti dibuka setelah ini tema satunya. Dibuka dulu tema 1. Kita ke halaman pembelajaran 4, halaman 25. Mana ya? Bentar ya. Bukan. Nah, ini dia halaman 25, dibuka dulu. Ya, halaman 25, pendalaman materi, pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga di dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat Indonesia, meskipun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, kita tetap harus menjadi satu. Satu yang dimaksud adalah utuh dan tidak terpecah belah. Dengan bersatu, negara Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat. Ya, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam pulau dan berbagai macam suku ya. Kita lihat ya. Taruh sini. Oke. Ya. Ragam suku Indonesia. Kalau masih di desa kan ini coba lihat keterangan sini ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS Badan Pusat Statistika tahun 2010. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Berarti jika kira-kira Indonesia itu mempunyai sekitar 250 juta jiwa atau orang, berarti suku Jawa itu sekitar hampir 100 ya. Ya, sekitar 100 jutaan lah, 100 juta orang suku Jawa. Jadi memang suku Jawa itu paling banyak. Nah, jika kalian ingin melihat suku-suku yang lain, adik-adik dapat ke kota lah. Nanti kalian akan kan kadang ada seperti suku-suku lain gitu. Ada suku Batak, suku Sunda, suku Bugis dan lain-lain. Kalau di desa sini masih kebanyakan suku Jawa. Jadi dari tinggi badan, warna kulit, muka masih sama. Ya, ini ragam suku-suku ya. Ada banyak sekali. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon ini tumbuh. Kita lihat lagi lambang Pancasila. Ya, kemarin kan sudah bintang dan apa kemarin rantai. Sekarang kita meningkat. Sudah diklik kok tidak muncul. Nah, ini kemarin kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, lalu ada kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan mata rantai. Lalu ini ada sekarang di pembelajaran 4 ada yang namanya sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon
pohon beringin. Ingat-ingat, sila pertama bintang, sila kedua mata rantai, sila ketiga pohon beringin. Pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar pada pohon beringin tumbuh hingga ke dalam tanah. Hal tersebut menggambarkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar kemana-mana yang melambangkan sebagai negara kesatuan walaupun memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Pohon beringin merupakan pohon besar dan rindang yang bisa digunakan setiap orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa negara kita memiliki fungsi sebagai tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyatnya. Pernah lihat pohon beringin? Di alun-alun itu ada loh. Tapi sudah ditebang atau belum ya? Kayaknya masih loh. Nah, seperti ini pohon beringin. Ya. Coba lihat kita alun-alun Purwokerto saja. Pak Guru jalan ke Purwokerto jadi sudah lupa kalau masih ada pohon beringinnya atau enggak. Waktu dulu tuh masih banyak loh pohon beringinnya. Udah ditebang ya. Pohon beringin alun-alun Purwokerto. Sudah dirobohkan ya. Ini sih bukan alun-alun Purwokerto. Ya pokoknya pohon beringin seperti itu ya. Seperti ini. Jika kalian menjumpai pohon yang banyak terus akar-akarnya seperti menjuntai ini, nah ini namanya pohon beringin. Pohonnya besar. Tadi sampai mana? Pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara menerapkan beberapa sikap seperti bangga menggunakan produk buatan dalam negeri, ya. Produk dalam buatan bangga, tidak malu menggunakan batik, tidak malu, ya, dan lain sebagainya. Saling menghargai setiap perbedaan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menjaga warisan budaya yang ada. Nah, contoh menjaga warisan budaya yang ada itu seperti ikut latihan tari tradisional atau ikut dalam kebudayaan nasional. Ya, kalau Jawa ya gamelan atau karawitan dan lain-lain. Serta tidak membeda-bedakan seseorang dari suku, ras, dan agamanya. Ingat, kita harus menjaga persatuan, jangan sampai menghina atau membeda-bedakan kepada suku lain. Misal ketemu suku Dayak, ya saling menghargai, atau berbeda agama. Misalkan ketemu Anda Islam bertemu dengan agama Konghucu, ya harus toleransi, saling menghargai. Atau dari ras lain, mungkin ketemu dari ras Kaukasoid, misalkan ada orang Arab, kamu serasa ngajak-ngajak dia. Atau dari ras Cina itu Mongoloid ya, kamu harus saling toleransi, ya, tidak usah membeda-bedakan, manusia sama, ya. Sekarang lanjut kok ini yang ganti, lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 26. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang Merauke. Nah, ini Sabang sampai Merauke. Ini ya, Sabang peta. Nah, Sabang itu di sini di ujung, nggak kelihatan. Pokoknya Sabang itu di sini, ikut Aceh. Kalau Merauke ikut Papua sini. Nah, kamu itu di sini. Pulau ini. Ini ada kamu di sini nih, kamu udah kelihatan dari sini nih. Nah, ini Sabang, Merauke sini, kamu di sini. Malaysia ini Malaysia. Ya, ini Filipina. Tidak mengherankan jika bangsa Indonesia merupakan bangsa multikultural. Multi itu banyak, kultur, ya. Dengan kultur banyak, dengan banyak kebudayaan suku, ras, agama, kelompok, golongan, dan bahasa daerah yang digunakan.
Semua perbedaan tersebut hanya bisa disatukan dengan adanya persatuan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, dan naskah dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pun ikut mendukung adanya satu kesatuan dalam bangsa Indonesia, ya. Jadi semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang yuk kita kalian kerjakan ini bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila. Sila ketiga yaitu pertama ketuhanan Maha Esa, ingat lagi. Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Lambangnya apa? Pohon beringin. Apa makna pohon beringin sebagai lambang sila ketiga Pancasila? Makna, ayo tadi apa? Ya, Sebab pengayom, pemersatu, mempunyai akar yang besar, ya, dan akar yang menjalar. Sebutkan contoh sikap pengamalan sila ketiga dalam kehidupan. Saling menghargai walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku. Mengapa Indonesia disebut sebagai bangsa multikultural? Tadi apa di atas? Karena banyaknya pulau, maka banyak suku, ras, agama, kelompok, dan golongan. Sila keberapakah yang mendasari dan menjiwai sila persatuan? Ayo, sila berapa? Sila berapa? Baris kalau sila yang mendasari dan menjiwai itu yang atasnya. Berarti ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini loh. Kalau kalian ditanya tentang mendasari dan menjiwai itu sila yang di atasnya. Berarti kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita ke bawahnya yaitu manfaat taman di rumah. Selain sebagai pelengkap keindahan rumah, ternyata adanya taman di rumah memiliki banyak manfaat. Saat musim kemarau, taman bisa membuat sumur resapan dan menyimpan cadangan air. Nah, sekarang kan sedang musimnya menanam, tapi menanamnya dalam pot. Nah, kalau yang ini itu menanam langsung ke tanah pekarangan. Ya walaupun sama-sama pelengkap keindahan rumah, tetapi ada sedikit perbedaan di sini. Yang dimaksud di manfaat taman di rumah ini yang menanam langsung di dalam tanah, ya. Saat musim kemarau, taman bisa membuat sumur resapan dan menyimpan cadangan air. Dengan adanya taman, penghuni akan senantiasa menanam tanaman hijau yang bisa menyuplai oksigen, terutama bagi yang tinggal di perkotaan. Di daerah perkotaan, taman dapat berperan sebagai penyangga ekosistem dan sebagai penghasil udara bersih yang menyehatkan. Rumah yang memiliki area hijau atau taman akan terasa lebih sejuk, dingin, dan teduh. Tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan saja, tetapi juga baik untuk psikologi seseorang. Walaupun taman tidak terlalu luas, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Jika kalian pergi ke kota, pasti itu kan lebih rasanya udaranya kotor, pengap, dan suhunya itu kan panas, ya. Nah, jika di desa udaranya lebih segar, terus hawanya lebih dingin. Itu karena banyak pohon-pohon yang menyuplai oksigen, gitu, ya. Itu jadi jika kalian bisa membuat taman di dalam rumah, ya, manfaatkan halaman, tanam pohon-pohon bunga atau pohon yang bisa berbuah, boleh. Ini bukan. Nah, setelah kalian mempelajari ini, silakan kalian buka halaman 27. Tidak, saya foto di sini, ya. Ini ya 27. Yang latihan pembelajaran 4. Nah, ini kalian kerjakan sama seperti kemarin. Jangan lupa untuk menguploadnya yang memang jawaban, ya. Yang sudah dibuat untuk pengalaman saja. Nanti kalian kerjakan lalu kalian foto.
lalu upload ya, jangan upload yang lain. Daripada nanti menumpuk di akhir semester, silahkan diupload mulai sekarang, dicicil ya. Jangan sampai nilainya 0 sudah kelas 6, nanti kalah nilai dengan siswa SD lain ketika mendaftar sekolah di SMP ya. Jangan sampai. Setelah sudah ya, nanti kalian kerjakan. Setelah tema 1, sekarang kita lanjut ke budaya Banyumasan. Dibuka LKS-nya. Halaman 3. Penilaian tuh. Langsung penilaian. Materinya sedikit sekali ini budaya Banyumasan, berarti seminggu paling hanya sekali. Penilaian tengah semester setelah penilaian harian ketiga. Loh kok 1 bulan sekali sih pelajaran? Ya diulang-ulang paling ini ya, karena materinya sedikit sekali nih budaya Banyumasan. Buka buku LKS budaya Banyumasan. Halaman 3. Ini tata krama berpapasan. Ini close saja. Tata krama berpapasan. Apabila berjalan kaki menghadapkan muka kepada orang yang berpapasan ya. Untuk ini ada orang berpapasan. Ini kamu untuk. Jangan membuang muka, jangan apa jenenge istilah api lain menghadap ke depan saja ya, ada orang melihatnya, menyapa, monggo Pak, monggo Ibu, gitu ya, monggo Mas, monggo Bu, monggo Mbak, begitu ya. Tidak usah malu, Nanti jika kamu membiasakan seperti ini, nah itu bagus, kedepannya itu jadi apa istilahnya, sikap sopan dan santun dan sikap adab kamu itu akan meningkat dengan sendirinya ya. Jangan ada orang kamu lewat ya biasa saja, tidak ya, walaupun tidak saling kenal, kamu harus menyapa. Berhenti sejenak jika tidak mengganggu perjalanan atau lalu lintas orang lain. Menyapa seperlunya. Jadi ada orang tak main jendela, oh Pak. Nah, begitu. Mencari tempat yang longgar jika pembicaraan agak panjang agar tidak mengganggu orang lain, agar aman dan selamat. Nah, terutama untuk SD kan biasanya kalian bercakap-cakap di tengah jalan ya. Jangan ya, bercakap-cakapnya minggir ke warung atau ke halaman rumah saja, jangan di jalan ya, karena jalan untuk pejalan kaki. Mengucapkan terima kasih dan memohon diri sebelum melanjutkan perjalanan. Matur suwun Bu, matur suwun Mas. Pareng nggih, pareng itu kalau mau pulang. Badhe pareng riyin begitu. Ya. Mau pulang dulu. Terima kasih atas suguhannya, seperti itu. Lalu yang kedua, apabila kita bersepeda atau bersepeda motor. Nah, tadi kan apabila berjalan kaki. Nah, sekarang kita jika bersepeda atau bersepeda motor. Nah, karena kalian masih SD kan belum boleh mengendarai sepeda motor. Nah, kamu masih harus bersepeda. Ada yang sudah bisa bersepeda motor. Nah, kalian hati-hati karena itu melanggar undang-undang, karena syarat untuk bersepeda motor, menggunakan sepeda motor itu mempunyai surat izin mengemudi. Aku agak migrain hari ini. Ya. Yang pertama, mengangguk kepada orang yang berpapasan jika mengenal mereka. Sama ya seperti saat berjalan kaki, mengangguk ini.
Membunyikan bel atau klakson jika pada orang kita kenal. Kling-kling gitu ya. Sebagai isyarat halo. Apabila saling berhenti maka mencari tempat yang aman atau tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Mandek, minggir, jangan berhenti di tengah jalan membahayakan diri kamu dan orang lain. Mengucapkan terima kasih dan memohon diri sebelum melanjutkan perjalanan. Terima kasih Bu, saya mau pamit dulu begitu Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya ya matur suwun Ibu badhe pareng riyin. Nah, sekarang apabila menggunakan mobil. Nah, dalam kasus ini mobil pribadi ya. Bukan maksudnya kalian yang menyopiri, bukan sedang namanya travel atau kalian di dalam bis ya. Karena yang poin pertama menyalakan lampu utama sejenak pada orang kita kenal. Lampu jarak jauh biasanya klik ya, kan blip nah, hidup mati kan. Nah, jika ini kan untuk jika kalian yang mengendarai, kalian yang menyopiri mobil. Jika kalian yang naik bis ya kamu tidak usah, masa kalian dari bangku belakang maju ke depan untuk menyalakan lampu, kan tidak mungkin. Ya dimarahin sopir nanti. Apabila berpapasan di jalan menanjak, maka mengutamakan kendaraan yang mendaki. Nah, kalian dari bawah, kalian dari atas, ada mobil dari bawah. Jika jalannya agak sesak, maka yang bawah didahulukan dulu. Jangan kalian malah langsung terabas saja ke bawah ya. Nah, jika kalian yang menanjak, maka kalian yang akan didahulukan, baru yang dari atas ke bawah. Turunlah dari kendaraan jika memungkinkan untuk melakukan pembicaraan. Kalau kalian ingin ngobrol, maka menepi ya, jangan berbicara saat mengendarai. Tapi kalau kalian naik bis, kan udah ada sopirnya, ya kalian berbicara yang tidak apa-apa, kalian tidak nyopir kendaraan. Mohon maaf jika telah mengganggu perjalanan. Ya, ini misalkan kalian menumpang ya, maaf mengganggu perjalanannya atau ya. Terima kasih dan memohon diri sebelum melanjutkan perjalanan. Ini mengucapkan terima kasih jika kalian mendapatkan tumpangan atau kalian menggunakan Gojek atau Grab yang ojek online itu pakai mobil kan ada. Lalu yang selanjutnya, karena materi sedikit sampai sini saja ya. Ini kalau dilanjutkan, bentar ya. Kita lihat. Oh, langsung ini masih ikut saja. Ikut ya, tata krama ketika berkunjung. Ini kan 3 bulan, sini Juli, Agustus, September. 3 ini 17. Kita cukupkan hari ini karena materinya sedikit sekali, jadi memang harus tidak bisa banyak, karena jika banyak habis nanti baru 1 bulan sudah tengah semester 1. Jadi ingat, tadi kita telah mempelajari ada 3 tata krama ketika berpapasan ketika berjalan kaki, berpapasan ketika bersepeda atau bersepeda motor, lalu berpapasan ketika menggunakan mobil. Nah, silahkan dipelajari. Ingat untuk mengerjakan tema 1 di yang halaman tadi berapa? Halaman 27 ya, yang halaman 27 saja. Yang halaman 26 kan sudah tadi dibahas bareng-bareng. Yang 27 saja. Ingat selalu jaga kesehatan, tidak usah bepergian ketika memang tidak dibutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.